Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan syariah di Qatar yang beranggota Siti Nurjannah, Siti Nurul Nikmatun, Tanjung Palupi, Tri April Lestari, Viani Rahmawati, dan Salva Gea Anggriana. Ya, yang pertama ada sejarah awal perkembangan Bank Islam. Perbankan Islam memiliki sejarah unik karena memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional. Sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri, namun mengacu pada Baitul Tamwil atau Baitul Mal. Dalam sejarahnya, lembaga ini hanya menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Pada perkembangannya, pada zaman para sahabat dan generasi selanjutnya, berkembang pula lembaga lain yang disebut dengan Baitul Tamwil, yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan. Pada masa-masa setelahnya, Baitul Tamwil berkembang menjadi lembaga keuangan Islam yang tersistem dengan rapi, sehingga sangat disegani dan diperhitungkan di kawasan Timur Tengah. Ya, yang kedua ada perkembangan bank syariah di Qatar. Qatar merupakan negara Islam yang telah memperhatikan sektor bisnisnya dalam dua perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah pertama di Qatar adalah Qatar Islamic Bank atau biasa disebut QNB yang didirikan pada tahun 1982. Sejak itu, QNB muncul sebagai kekuatan di pasar lokal dan internasional. Saat ini, bank memainkan peran utama dalam mengembangkan produk dan jasa keuangan yang kompetitif dan inovatif, berbasis syariah di seluruh dunia. QNB memegang pasar 19% dari keseluruhan pasar perbankan di Qatar. Hal ini membuat QNB sebagai pelopor bank syariah di Qatar dan salah satu dari 5 besar secara global. Bank-bank Islam di Qatar tumbuh dalam neraca keseimbangan 28% antara tahun 2009 sampai 2013 ketika mereka memanfaatkan investasi besar pemerintah. Pendorong utama lainnya adalah inisiatif terbaru dari pemerintah Qatar, seperti melarang bank konvensional terlibat dalam perbankan Islam. Demikian lanjut lapor Standard dan Poor tersebut, bahwa bank sendiri telah membantu bank-bank Islam di Qatar tumbuh lebih cepat dari rekan-rekan bank konvensional mereka. Akibatnya, aset dari bank-bank Islam di Qatar dalam laporan Standard dan Poor meningkatkan menjadi 16% pada tahun 2013, dibandingkan sebelumnya hanya 11% pada tahun 2009. Pertumbuhan bank syariah di Qatar yang telah melampaui bank-bank di negara-negara tetangga di GCC karena investasi infrastruktur yang besar di bidang ini dari pemerintah Qatar selama beberapa tahun terakhir. Aset perbankan syariah Qatar diperkirakan tumbuh menjadi 100 miliar dolar Amerika Serikat pada 2017. Angka tersebut naik dari 54 miliar dolar Amerika Serikat pada 2012. Pertumbuhan bank syariah di Qatar yang telah melampaui bank-bank di negara-negara tetangga di GCC karena investasi infrastruktur yang besar di bidang ini dari pemerintah Qatar selama beberapa tahun terakhir. Ya, yang ketiga ada regulasi dan inovasi produk perbankan syariah di Qatar. Qatar merancang regulator untuk mengawasi keuangan syariah ini dilakukan untuk menyelaraskan kerangka kerja aturan syariah untuk sektor bank. Qatar Central Bank memperkenalkan pengawasan pusat terhadap landscape keuangan Islam. Bank sentral ini mengikuti negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan lain-lain di Dewan Kerjasama Negara-Negara di Teluk. Yang telah melakukannya, regulator Qatar mengatakan bahwa struktur tata kelola syariah dari lembaga perbankan Islam sebagian besar tetap terdesentralisasi.
Kemudian mengenai inovasi produk perbankan syariah di Qatar, berdasarkan kajian praktisi perbankan syariah di Kuwaiti Investment Company, Balgit Kaurjiwal, Qatar menduduki klaster ketiga dalam inovasi produk bank syariah dan pengembangan pasar, sedangkan klaster keempat yang merupakan klaster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Klaster keempat adalah negara yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. Sementara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Afrika Utara, Turki, dan Qatar berada di bawah negara klaster keempat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.